Hasil hubungan gelap, seorang remaja di Gunung Putri Bogor, Jawa Barat tega menganiaya anak kandungnya yang baru dilahirkan. Selain bayinya dirawat karena luka penganiayaan, sang ibu juga dirawat karena depresi. Pemirsa, selain kasus penganiayaan anak kandung oleh ibu kandungnya sendiri, selama 45 menit ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Stefani Patricia. Sebelumnya kita ke Asahan, Sumatera Utara. Misteri tewasnya gadis cantik berbalut selimut yang jasadnya ditemukan di jurang di Terkuak sudah. Korban dibunuh kekasihnya dengan cara dicekik dan dipukul dengan benda tumpul. Api cemburu menjadi motif percintaan yang berakhir dengan kematian. JL tak mampu lagi berjalan dengan gagah. Pria baru baya ini hanya bisa pasrah digiring polisi dengan kursi roda setelah kedua kakinya ditembus timah panas polisi. Aparat kepolisian terpaksa menembak kaki pria berusia 51 tahun ini karena mencoba kabur dan melawan petugas. Tersangka menjadi pesakitan setelah membunuh kekasihnya, inisial WW yang baru berusia 29 tahun. Kepada polisi, tersangka mengaku membunuh korban karena cemburu buta. Kasus pembunuhan ini berawal saat pelaku dan korban terlibat cekcok mulut. Karena emosi, pelaku lalu mencekik leher hingga kehabisan nafas dan tewas. Sebelum mencekik korban, pelaku juga sempat menganiaya wanita yang menjadi kekasihnya hingga tak berdaya. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kemudian membuang mayat korban ke jurang menggunakan mobilnya. Ada sesak pernapasannya, disertai dengan trauma kekerasan benda tumpul di bagian dada. Ini yang menyebabkan korban meninggal dunia. Menurut pelaku, ia sudah 1 tahun menjalin kasih dengan korban dan belum menikah. Pukul aja. Dipukul apanya? Bagian apa yang kau pukul? Hah? Kepalanya Pipi sama pipinya kau pukul bisa meninggal? Pakai apa? Sama Winda udah menikah belum? Belum. Beberapa hari sebelumnya, warga desa Tangga Asahan, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan jasad wanita tanpa identitas dibalut selimut di pinggir jurang. Setelah diotopsi dan diidentifikasi, polisi mengenali identitas korban melalui sidik jarinya. Dan akhirnya, kasus pembunuhan pun mengarah pada kekasih korban. Jasad wanita dewasa tanpa identitas ditemukan tergeletak dengan kondisi tertutup seng di halaman belakang rumah warga di Jalan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat. Anehnya, meski akses menuju TKP penemuan mayat hanya bisa melalui rumah warga, namun tak satu pun orang mengetahui kematian korban. Mayat baru ditemukan setelah tercium aroma tak sedap yang semakin menyengat. Warga Jalan Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat berjenis kelamin perempuan. Jasad wanita naas ini ditemukan di halaman belakang rumah salah seorang warga dengan kondisi membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Penemuan mayat bermula saat seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU bernama Joko berencana menebang pohon atas permintaan pemilik rumah. Saat masuk dari pintu depan, Joko mencium bau busuk yang sangat menyengat. Awalnya Joko mengira bau tersebut berasal dari bangkai tikus. Namun setelah sampai di halaman belakang, ia justru mendapati sesosok mayat perempuan di bawah tumpukan seng. Ironisnya tak ada satupun penghuni rumah yang mengenali dan mengetahui tentang kematian korban. Padahal untuk bisa mencapai halaman belakang, hanya ada satu akses masuk yakni melalui pintu depan rumah yang menjadi tempat penemuan mayat. Tokan kamar mandi itu, saya kok makin ngendus ini bau bangkai ini. Saya lihat ke kiri, kaki, saya langsung lari keluar. Nah, teriak-teriak sama ibu yang punya rumah. Ibu, ada mayat bu, di belakang bu. Ah masa ngomong gitu kan, ibunya yang tua itu kaget kan. Nah, habis itu. Di lokasi kejadian, polisi hanya mendapati jerigen di dekat tubuh korban. Usai diidentifikasi, jasad wanita tanpa identitas ini dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.
Kapolsek Metro Gambir AKBP KD Budiarta menyatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi, baik penghuni rumah maupun tetangga sekitar. Namun sejauh ini belum ada petunjuk yang mengarah pada tewasnya korban. Identitasnya sementara ini kami masih dalam penyelidikan karena di penemuan tersebut untuk identitas korban tidak ada sama sekali. Dalami, kita lakukan penyelidikan sambil menunggu hasil daripada otopsi yang dilaksanakan oleh tim IDEN. Kami sudah juga mencari saksi-saksi. Perkembangan pasti kami akan sampaikan ke. Polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim forensik RSCM guna mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Polisi pun masih berusaha menggali informasi tentang identitas korban. Sementara itu di Lampung Tengah, Lampung, warga dikejutkan dengan penemuan jasad wanita dalam sumur. Di sekitar lokasi, polisi menemukan kartu identitas warga Hong Kong namun tidak sesuai dengan ciri-ciri korban. Setelah mendapat laporan warga, aparat Polsek Wai Pengubuan mendatangi lokasi penemuan jasad wanita dalam sumur di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Bersama warga, polisi kemudian mengevakuasi jasad korban dari dasar sumur menggunakan tali. Kondisi jasad sudah membengkak dan terbungkus plastik. Tidak ditemukan kartu identitas di jasad yang mengenakan celana hitam dan kaos abu-abu ini. Di sekitar lokasi ditemukan satu kartu identitas warga Hong Kong, namun tidak ditemukan kecocokan dengan jasad korban. Di TKP kita temukan mayat di dalam sumur, kemudian kita upayakan, kita angkat, kita naikkan sehingga sampai di atas sumur. Nah, kemudian selain itu kita temukan KTP atas nama Setiawati. Nama Setiawati, alamat tertulis itu Hong Kong. Terpal, alat terpal warna hitam, dan satu lagi warna biru. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Demang, Lampung Tengah untuk diotopsi guna mengetahui penyebab kematian. Polisi masih mencari tahu identitas korban dan mengembangkan kasus pembunuhan ini dengan mendalami sejumlah temuan di lokasi, termasuk kartu identitas warga Hong Kong tersebut. Hanya karena kesal saat cekcok rumah tangga, seorang suami tega menyuruh temannya untuk menabrak istrinya dengan truk hingga tewas. Polisi telah menangkap sopir truk, sementara suami korban masih buron. Di jalan tidak beraspal di lorong ujung Guguak Lubuk Alung, Padang Pariaman inilah Murni Kartiksari, ibu rumah tangga berusia 38 tahun, tewas seketika usai tertabrak truk. Ironisnya, korban sengaja ditabrak atas perintah Herman Joni, suami korban yang kesal. Pihak keluarga meminta agar polisi segera menangkap suami korban yang langsung kabur usai mengetahui istrinya tewas. Korban meninggalkan 2 anak yang masih kecil dan juga dari keluarga tidak mampu. Hidupnya susah juga. Harapannya gimana, Nak? Untuk segera ditangkap suaminya atau gimana? Itulah kita apa aja, tanya-tanya aja sama orang dulu. Kita sekarang kan apa utang marhum ini banyak juga. Kan kita berharap mengurus asuransi ini. Peristiwa tragis ini berawal saat korban dan suaminya terlibat cekcok masalah rumah tangga di rumah mereka. Pelaku yang kesal kemudian meninggalkan rumah bersama temannya menggunakan truk, sementara korban mengejar truk pelaku menggunakan motor. Korban dan pelaku sempat tarik-menarik hingga korban terjatuh. Pelaku kemudian meminta temannya untuk menabrak korban yang langsung tewas di lokasi. Sementara itu, Hairul Afandi, sopir truk yang disuruh menabrak korban sudah tertangkap dan kini ditahan dan diperiksa intensif di Polres Padang Pariaman. Polisi juga menyita 1 truk milik Hairul Afandi yang digunakan saat menabrak korban. Polisi menyatakan korban saat itu terpaksa mengejar truk yang ditumpangi pelaku lantaran ponsel dan dompetnya dibawa kabur. Polisi telah memeriksa 7 saksi, yakni sepupu korban yang melihat langsung kejadian ini serta warga yang tinggal di sekitar lokasi.